Bahwa Diman Joyodikdo terlahir ketika berkecamuknya masa perang Diponegoro. Ia memiliki keturunan darah biru atau Trahningrat dari kerajaan Mataram, karena ia adalah putra dari Adipati Kulon Progo. Sebelum diangkat menjadi patih, ia dikenal sebagai sosok yang suka melakukan lelakon dan suka berpuasa, hingga memiliki berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian yang mampu ia kuasai. Salah satu ilmu yang paling disegani oleh musuh-musuhnya ialah Pancasona. Ilmu ini diartikan sebagai ilmu yang didapat dari 5 elemen, yaitu langit, bumi, gunung, samudra, dan juga surga. Disebut juga dengan ilmu putih atau aliran putih, yang mana ritualnya terdiri dari puasa Senin Kamis selama 7 bulan, lalu setelahnya melakukan puasa 3 hari, dan selanjutnya melakukan puasa sunnah 40 hari berturut-turut. Dan pada hari ke-41, orang-orang yang mengkaji ilmu tersebut tidak boleh tidur selama 1 hari penuh, dan selama 24 jam, mereka harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Selama puasa pun, sesuai sholat wajib, diharuskan membaca ajian sebanyak 21 kali, dan ada sholat hajat khusus untuk membaca ajian tersebut sebanyak 75 kali setelah sholat. Sebelum sholat hajat pun, diwajibkan mandi besar dengan menggunakan air yang sudah diberi rapal sebanyak 21 kali. Bahkan setelah selesai melakukan puasa secara keseluruhan, masih ada yang harus dilakukan sebagai rutinitas sehari-hari yang harus dibaca setiap 3 kali sesudah sholat wajib. Berkat kesaktiannya, ia terkenal hingga Adipati Blitar memberinya gelar patih dan hadiah sebidang tanah di Jalan Melati di kota Blitar, yang ia buat membangun rumah besar bersama keluarganya yang ia namai Pesanggerahan Joyodikdo. Joyodikdo yang dikenal memiliki ilmu Pancasona pun akhirnya wafat pada tahun 1909 di usia 82 tahun dengan masih memiliki ilmu Pancasona. Diketahui orang yang memiliki ilmu ini bisa menjadi orang yang kekal, bahkan bertahan hidup sampai kiamat selama ia masih menginjak tanah. Agar bisa wafat, tubuhnya harus dipisah menyeberangi sungai dan digantung tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka potongan yang terputus akan bersatu dan akan hidup kembali. Eyang Joyodikdo diketahui pernah meninggal 3 kali sehari. Menurut Lasiman, juru kunci makam di lokasi makam gantung tersebut, mengatakan bahwa pada saat dikubur, tubuhnya menyentuh tanah, Eyang Joyodikdo akan bangkit dan hidup kembali. Supaya Eyang Joyodikdo tidak hidup lagi, jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi dengan peti yang tingginya 50 cm dan 4 peti yang digunakan sebagai penyimpanan pusaka dan baju perang milik sang patih. Dari situlah sejarah asal muasal disebutnya makam gantung. Kisah populer Pancasona tadi mengingatkanku pada kasus yang pernah aku tangani sebelumnya. Aku mengamankan sebuah benda pusaka dari kasus itu. Seketika saja aku menjadi penasaran bagaimana bentuk aslinya. Beberapa waktu yang lalu, aku dihubungi oleh seorang bapak berusia 38 tahun bernama Edi. Beliau memintaku datang ke rumahnya untuk membujuk kakeknya sendiri yang telah berusia 131 tahun agar mau melepaskan sebuah keris yang selalu ia jaga sepanjang hidupnya. Tak lama setelah dihubungi, aku pun datang ke tempat sang kakek. Di sana, Pak Edi tengah menunggu. Ia langsung menjelaskan kenapa keris itu harus segera dipisahkan dari sang kakek. Menurut Pak Edi, keris tersebut akan selalu menunda kematian kakek tercintanya itu. Dan hal tersebut menurutnya sangat menyiksa sang kakek yang berusia 131 tahun itu. Seluruh keluarga yang berasal dari keturunan kakek sudah memohon untuk sang kakek mengikhlaskan benda pusaka yang selalu ia simpan. Namun sang kakek tak pernah mampu untuk merelakannya. Pak Edi menceritakan kembali bagaimana asal-muasal keris tersebut diperoleh. Ia mengatakan jika keris tersebut didapatkan dengan jerih payah sang kakek yang selalu melakukan ritual-ritual spiritual secara rutin. Mulai dari berpuasa, meditasi, dan segala jenis pantangan yang tak boleh dilakukan telah dilaluinya. Hingga pada akhirnya sang kakek dihampiri dengan sendirinya oleh keris tersebut. Kakek pernah bercerita jika ilmu yang ia pelajari sangat diperlukan kala itu. Karena di zaman ketika sang kakek masih berusia muda, terdapat banyak sekali konflik peperangan dan beragam situasi yang mengancam nyawa. Aku bisa mengerti apa yang sang kakek perbuat mungkin hanya untuk menjaga diri. Namun, mengapa hingga saat ini ia tak mau melepaskan benda pusaka yang menjadikannya hidup abadi dalam penderitaan? Aku curiga, sepertinya ia bukan tak mau melepaskan benda pusaka tersebut, melainkan benda pusaka itulah yang tak mau memutuskan hubungan sinergi dari sang kakek. Benda itu akan terus menyerap energi kehidupan seseorang di sekitarnya dan mengutuk siapapun yang mencoba untuk memisahkannya. Kasus ini sungguh sangat berisiko tinggi, akan tetapi aku akan tetap menolong kakek berusia 131 tahun itu. Sesaat setelah usai mengobrol dengan Pak Edi,
Aku membuka terawangan untuk mencari benda pusaka berupa keris yang tersembunyi. Cukup lama aku membuka terawangan dan mencari petunjuk. Namun, tak kunjung ketemukan benda pusaka itu. Hingga pada akhirnya, aku dihadapkan dengan dua sosok makhluk bercahaya yang tak memiliki wajah. Salah satunya membawa sebuah palu gada, dan yang satunya membawa cambuk petir. Aku tak mampu mendekati mereka, karena energi mereka teramat sangat besar. Mungkin jika aku gegabah, ragaku akan hancur saat itu juga. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari cara lain. Aku meminta Pak Edi menemaniku untuk mendekati sang kakek. Kakek berusia 131 tahun itu pun terlihat masih segar, tanpa kekurangan satu hal pun dalam fisiknya. Namun wajahnya terlihat sangat lelah. Ia menyadari kedatanganku. Aku berusaha untuk berkata lembut padanya, dan mencoba untuk membuatnya tenang. Sang kakek pun pada akhirnya mau berkomunikasi denganku. Aku mengerti jika sang kakek tak dapat diajak berbicara mengenai keris pusaka. Aku hanya meminta untuk berjabat tangan dengannya. Sesaat setelah kulitku menyentuh kulitnya, telapak tanganku terasa terbakar hingga mengeluarkan asap. Tubuhku seperti tersengat listrik. Tetapi aku belum bisa melepaskan tanganku, hingga aku selesai menyerap sebagian energi yang menutupi jalan terawanganku. Ketika aku mulai merasa cukup, aku pun mulai memintanya untuk melepaskan jabatan tangannya. Ia melakukan apa yang kuminta. Aku tak dapat berkata sepatah kata pun padanya seusai berjabat tangan. Begitu juga dengan sang kakek yang bungkam. Setelah beristirahat, aku kembali membuka terawangan dan menyusuri tempat di mana dua sosok itu berada. Namun, aku tak melihat mereka lagi. Tak lama, aku melintasi jalan yang sebelumnya dihalangi. Dan benar saja, pusaka itu tersimpan di suatu tempat. Aku menutup terawangan dan pergi ke tempat yang ternyata adalah sebuah sumur kering. Sumur itu sangat dangkal, bahkan tak mencapai 3 meter. Setelah keris sang kakek berhasil kutemukan, aku menemui Pak Edi dan mengatakan jika saat ini sang kakek sudah tak menguasai ilmunya. Benda pusaka itu harus kuamankan, karena jika terus berada di dekat kakek atau keturunannya, kemungkinan besar akan membuat keris itu bangkit kembali. Pak Edi setuju akan hal tersebut dan berterima kasih kepadaku. Sesaat sebelum ku pergi, aku mengingatkan Pak Edi jika mungkin saja dalam waktu dekat sang kakek akan mengalami sakit yang membuatnya meninggal dunia.